Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esrayanti Sitohang. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL di UPT SD 034789 Matanari, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah atas berkat dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih dapat diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini untuk melanjutkan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, silahkan dipimpin dulu doanya ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni rahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Fahri Ginting, Ada Bu. Suci Naibaho, Tegar Ginting. Bu. Oke, semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah. Untuk menambah kecintaan kita terhadap negara ini, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya silahkan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot
materi kita itu ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah rukun iman yang ketiga. Ya, ketiga. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Oke, si Fahri, apa Fahri? Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Iya, ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Adapun dengan KKTP-nya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan yang terakhir, menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Baik, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan pemantiknya, apakah kalian pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab kepada nabi-nabinya? Ya, pernah. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah? 4. Sebutkan coba 4-nya. Kitab apa aja itu? Yang pertama kitab Zabur. Mantap. Yang kedua? Kemudian yang ketiga? Injil. Dan yang terakhir? Al-Quran. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, di sini Ibu sudah membuatkan sebuah video, yaitu video lagu tentang materi kita hari ini. Silahkan, ayo nanti kita sama-sama ikut menyanyikannya juga. Empat kitab-kitab Allah dan Nabi penerimanya. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Baik, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kalian kelompok pertama, kalian kelompok kedua, dan kalian kelompok yang ketiga. Nah, di sini nanti Ibu membuat sebuah kuis interaktif. Nanti setiap kelompok 1, 2, dan 3 berlomba-lomba. Siapa yang tahu nanti jawabannya, silahkan. Bu, kami dari kelompok 1 mau menjawab. Seperti itu nanti. Paham? Jadi kita di sini berlomba-lomba untuk mengambil poin yang lebih banyak. Paham ya maksudnya ya? Oke. Oke. Nah, Ibu sudah menampilkan di depan ada beberapa kuis. Jadi nanti caranya kalian masing-masing kelompok kalian itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Paham kan cara mainnya? Jadi nanti ketika kalian tahu jawabannya, silahkan ke depan tunjuk yang mana jawabannya. Paham? Oke. Nah, ini pertanyaan pertama. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah? Oke, tadi kelompok 3 yang sudah tunjuk tangan. Ayo, nah, silahkan ditunjukkan. Yang mana jawabannya?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, nampaknya ini kelompok 3 belum dapat poin. Ayo ya, semangat ya kelompok 3 untuk merebut poin. Nah, kemudian kitab-kitab Allah adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib diimani adalah mulai. Yang bisa menjawab adalah terima kasih untuk kesempatan untuk kelompok 2. Ayo nak, silahkan ke depan ditunjukkan jawabannya yang mana. Ya. Oke, yang mana Pak? Oke, ya ini nampaknya makin apa kan? Nah, yang menerima kita juara. Ayo kita duluan, ayo silakan. Oke, dan ini yang terakhir. Apa tujuannya? Ya, kita bawa. Oke, yang sana, ayo silakan nak. Ayo, yang mana jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ternyata anak-anak ibu semuanya selain soleh dan soleha semuanya juga pintar-pintar. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Tadi ibu sudah membagikan kalian itu menjadi 3 kelompok. Nah, apa tugasnya? Jadi tugas kalian itu kalian nanti terlebih dahulu menonton video yang ibu tampilkan di depan. Ini adalah video pembelajaran kita, yaitu tentang ayo beriman kepada kita Allah. Nanti kalian itu menyimak video. Kemudian kalian nanti akan mendiskusikan apa-apa saja poin-poin penting dari video yang ibu tayangkan. Bisa? Paham semuanya? Paham? Oke, baik. Ini silahkan disimak videonya. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pengertiannya yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kita percaya bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berisi petunjuk dan ajaran yang benar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani ada 4, yaitu yang pertama Al-Quran, kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi hukum dan ajaran untuk umat Israel. Kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi nasihat, pujian dan renungan. Kemudian yang keempat adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, berisi ajaran tentang kasih sayang dan keselamatan. Nah, selanjutnya dalil iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yaitu terdapat dalam Al-Quran. Beberapa ayat dalam Al-Quran menegaskan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, seperti pada surah Al-Baqarah ayat keempat. Kemudian terdapat juga pada hadis Rasulullah SAW juga bersabda tentang pentingnya meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu dengan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua yaitu mempelajari isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Nah, sesuai dengan kelompok yang sudah ikut bagi tadi, jadi nanti kelompok 1 yang perlu kalian diskusikan yaitu kalian nanti mendiskusikan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan mendiskusikan ada berapa jumlah kitab Allah yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham untuk kelompok 1? Nah, untuk kelompok 2, tugas kalian itu yaitu mendiskusikan dalil Al-Qur'an tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan juga bagaimana dan juga cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Paham? Nah, jadi untuk kelompok 3 tugas kalian itu mendiskusikan ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga mendiskusikan akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah. Paham semuanya? Oke, baik. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, baik. Sekarang silahkan dikerjakan berdiskusi dengan kelompoknya mengenai apa yang udah Ibu berikan tadi. Ayo, silahkan. Sudah selesai mengerjakan diskusinya? Oke, agar terlihat lebih semangat, ayo silakan berdiri dulu, silakan. Oke, berdiri, udah capek sih. Oke, kita tepuk dan bindung dulu ya. Semangat tepuk apanya? Itu artinya kalau kita semangat, pelajaran pun makin cepat kita serap. Oke, mari kita tepuk dan bindung. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, se. Oke, silakan duduk. Oke, baiklah, sekarang teman-teman, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ayolah, silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Berdiri ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Jumlah kitab dan nabi penerimanya. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 2, kita sekarang sesi tanya jawab. Ada nggak yang mau kalian tanyakan untuk kelompok 1? Oke, silakan ditanya, didengarkan ya kelompok 1 pertanyaannya. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Iya, pertanyaannya, mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Bisa kalian jawab? Oke, silakan dijawab. Kita harus beriman kepada kitab-kitab tersebut karena itu adalah wahyu Allah yang memberikan petunjuk hidup yang benar kepada umat manusia. Oke, tepuk keren dulu untuk
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu 1. Dalil iman kepada kitab-kitab Allah terhadap pada surah Al-Baqarah ayat 4, yang artinya mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka laki akan adanya akhirat. 2. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mempercayai dengan sepenuh hati kitab-kitab tersebut adalah wahyu Allah. 2. Mempelajari kitab-kitab Allah. 3. Mengamalkan ajaran kitab-kitab Allah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 3. Ada nggak pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, silahkan nak ditanyakan. Dengan kelompok 2, didengarkan pertanyaan temannya. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, agak berdiri aja, Bang. Ini Bu. Cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini kitab-kitab tersebut adalah wahyu dari Allah yang harus kita hormati dan sadari. Kelompok 2. Selanjutnya silahkan nak kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami, yaitu Ya. 1. Ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. 1. Mencintai Al-Quran. 2. Menghormati kitab lain. 3. Berakhlak mulia. 2. Akibat tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu 1. Hilangnya pedoman hidup. 2. Jauh dari rahmat Allah. 3. Terjerumus dalam kesesatan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kita juga akan ke sesi tanya jawab. Kelompok 1, ada nggak yang mau kalian tanyakan untuk kelompok 3? Oke, silakan. Apa akibatnya jika kita tidak memiliki iman kepada kitab Allah? Jika tidak menghayati iman kepada kitab-kitab Allah, kita bisa kehilangan petunjuk hidup yang benar dan tidak mengetahui cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Oke, tepuk wow dulu kita untuk semua. Kasih gue, kasih kasih gue. Wow, oke, tepuk tangan. Oke, ibu mau bertanya, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, supaya bisa oke, tapi kamu aja nak silahkan. Apa kesimpulan yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan anak, baiklah ada kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu 1. Meyakini dan menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyunya melalui kitab-kitabnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia yang mengandung ajaran yang mengarahkan umat untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. 2. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup pengakuan bahwa wahyunya bersifat benar berlaku untuk sepanjang masa. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, baik, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi adapun kesimpulan kita yaitu kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah seperti Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, dan kita harus mengikuti ajaran yang ada di dalamnya dan menjadikan
petunjuk hidup yang benar. Nah, demikianlah kesimpulan kita. Ibu mau bertanya dulu. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Oke, apa nak? Yang kami pelajari yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan jumlah kitab ada 4 yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, kemudian ibu mau bertanya juga. Bagaimana sih perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan nak. Bagaimana perasaanmu? Perasaan kami sangat bahagia karena kami mengetahui ternyata Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian menjawab. Ibu ingin mengetahui sejauh mana sih kalian itu mengetahui pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti silahkan dijawab ya. Silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Ibu mau mengetahui sejauh mana kalian mengetahui atau memahami pelajaran kita hari ini. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpul di sini. Oke, sudah. Oke, silakan duduk yang rapi. Oke, baik. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah, yaitu halaman 76, yaitu kalian menuliskan hikmah iman beriman kepada kitab-kitab Allah. Paham? Paham.